Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara Pimpinan DPR RI menyatakan tunjangan rumah DPR RI sebesar 50 juta rupiah per bulan hanya diberikan hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan perumahan itu akan dipakai untuk sewa rumah selama 5 tahun. Setelah memicu polemik, pimpinan DPR akhirnya memberikan penjelasan soal tunjangan perumahan DPR 50 juta rupiah per bulan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan hanya akan diberikan selama 1 tahun dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025 nanti. Uang tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan itu digunakan untuk menyewa atau mengontrak rumah selama 5 tahun. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti jikalau teman-teman melihat daftar tunjangan di bulan November 2025 itu yang 50 juta sudah nggak ada lagi itu ya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Adis Kadir sempat membuat hitung-hitungan soal sewa rumah di sekitar Komplek Parlemen Senayan. Menurut Adis, angka 50 juta rupiah per bulan untuk tunjangan perumahan anggota DPR cukup layak. Jadi saya mungkin untuk pengganti rumah dinas yang tidak ada, anggota DPR dengan sekitar 50 juta uang sewa rumah itu uang kos dengan harga 3 juta sebulan, saya rasa masih make sense dengan tugas-tugas kenegaraan mereka. Jadi perlu diketahui bahwa DPR ini tugasnya bukan hanya rapat-rapat saja. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat Sekjen DPR, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas atau rumah jabatan anggota. Tunjangan rumah DPR 50 juta rupiah per bulan sempat memicu protes dari berbagai elemen masyarakat. Beberapa aksi memprotes tunjangan DPR ini berakhir dengan kericuhan. Tim Liputan Kompas TV. Pimpinan DPR sebut tunjangan rumah DPR RI 50 juta rupiah hanya akan diberikan hingga Oktober 2025 dan tunjangan itu digunakan untuk sewa rumah selama 5 tahun. Nah, apakah pemberian tunjangan ini sesuai atau akan meningkatkan kinerja anggota dewan? Kita ulas bersama politisi senior Partai Golkar yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR maupun MPR selama 5 periode, Ridwan Hisyam, dan juga Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam Mas. Selamat malam. Saya ke Pak Ridwan dulu nih. Ya. Pernah duduk di Senayan Pak Ridwan? Waduh, mulai orde baru. Udah lama juga, udah 5 periode. 97. Iya, terakhir di 2014. Kemarin 2024. 24, oh 2024 ya. Ya, sudah pensiun sebulan, setahun lah. Berarti sempat maju lagi. Mencicipi lah ya, dalam tanda kutip mencicipi tunjangan-tunjangan itu. Nah, bukan tapi mencicipi, sudah tuh dia. Tuh. Kalau orang Surabaya. Kalau dilihat sekarang nih, di compare sama periode Pak Ridwan sebelumnya gitu ya, tunjangan DPR itu. Tadi yang terbaru ada tunjangan rumah karena katanya rumah di Kalibata itu kan sudah tidak bisa ditempati lagi, akan difungsikan untuk fungsi yang lain begitu. Itu sudah cukup untuk anggota DPR atau katanya kan kalau anggota DPR sekarang itu juga nggak akan cukup sebenarnya segitu. Nah, sebenarnya itu cukup nggak sih? Jadi gini, kalau kita melihat itu kita harus kembali dulu kepada dasar daripada DPR itu apa. Oke. Karena kita kan menganut sistem trias politika. Itu ada namanya eksekutif, ada namanya legislatif, ada namanya yudikatif. Ini tidak bisa disamakan antara legislatif dengan yudikatif dan
eksekutif. Maksudnya tidak bisa disamakan tuh kenapa? Ya, apanya pun semua tidak boleh disamakan. Termasuk soal tunjangan ini. Iya, fungsi legislatif itu berbeda dengan eksekutif. Eksekutif itu 24 jam dia harus kerja di tempat itu. Oke. Legislatif tidak. Oke. Fungsinya ada 3 legislatif. 1, dia melakukan yang namanya fungsi pengawasan. Ya. Dia melakukan fungsi budgeter, membuat anggaran, dan ketiga dia Legislasi. melaksanakan fungsi legislasi. Oke. Itu tidak seperti eksekutif kerja 24 jam di Jakarta. Artinya Tidak boleh sama dengan eksekutif, dia harus tersendiri. tersendiri itu harus lebih besar anggarannya atau sebenarnya Relatif. tunjangan? Relatif. Nah, relatifnya bagaimana? Tergantung kepada bagaimana keuangan negara. Nah, ini. Keuangan negara kan. Betul. Nah, itu jadi begini. Dalam posisi seperti ini, kita anggota legislatif itu bukan sama dengan eksekutif dan yudikatif. Karena legislatif itu wakilnya rakyat. Oke. Dia mewakili rakyat. Beda dengan eksekutif. Eksekutif itu orang mendaftar jadi pegawai pemerintahan untuk melakukan eksekusi, bekerja di situ. Oke. Legislatif tidak bekerja loh. Oke. Jadi ini yang apa ya, yang kalau menurut saya, karena saya ini kan sejak zaman Orde Baru saya itu. Oke, mengikuti terus ya dari periode ke periode. Oke. Kita itu di zaman itu yang bisa masuk di legislatif itu ada orang-orang terpilih yang sudah selesai dengan dirinya, baru bisa masuk kepada Dalam tanda kutip nggak cari uang di nggak DPR cari itu. kerjaan. Nggak cari kerjaan. Iya, saya itu masuk di legislatif tahun 97. Saya itu ketua real estate Jawa Timur, pengusaha, pemimpin pengusaha Jawa Timur. Sekarang orang masuk legislatif tahu cari kerjaan. Nah, ini terminologi yang salah. Nah, Kalau ini begitu. adalah tanggung jawab partai politik. Karena partai politik lah yang punya fungsi melakukan kalau masuk pendaftar rekrutmen, melalui seleksi politik, di situ. Jadi kalau ada alasan bahwa biaya politik kita itu besar, jadi untuk memelihara konstituen juga butuh biaya dan dana yang besar. Iya. Makanya kita butuh tunjangan-tunjangan yang juga bisa menunjang Itu yang salah konstituen. Apakah yang salah partai politik? Oke, yang salah partai politik. Nah, Anda juga sebagai tidak partai boleh, ini. tidak boleh disalahkan rakyat. Oke. Rakyat itu mengikuti eranya lah. Tapi kalau kita mengarahkan yang benar, rakyat jadi. Nah, Pak Ridwan ini kan orang partai nih. Iya. Apa yang bisa dibenahi kalau gitu dari partai? Ya makanya saya melakukan koreksi kepada diri saya juga sendiri. Tetapi saya kan bagian kecil daripada partai itu kan. Kita sudah menyuarakan, tapi ya semua seperti itu. Inilah akibat karena proses perubahan reformasi reformasi tahun 98, terus akhirnya kita melakukan yang namanya demokrasi liberal, bukan lagi demokrasi Pancasila, sehingga semuanya dihitung dengan uang. Apapun melangkah kita dengan uang. Bayangin anggota DPR sekarang untuk masuk 2024 minimal 15 miliar. Di Jakarta saya dengar 50 miliar. Nah ini kan yang salah siapa? Partai politik, jangan salahkan rakyat. Oke, jadi kos demokrasinya yang besar. Kos demokrasinya yang besar. Mas Agung, kalau begitu, kalau kata Pak Ridwan, ini ya salahnya partai politik. Karena ya sistem yang dibangun oleh partai politik tentu akan terrepresentasikan di DPR. Karena mereka wakil partai politik juga yang ada di parlemen, termasuk wakil rakyat, konstituennya partai politik. Nah, kalau begitu ini sebenarnya, ini mohon maaf ya Pak Ridwan ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih. Publik itu menilai sekarang DPR dari periode ke periode itu penyakitnya sama-sama aja sih sebenarnya gitu loh. Kok masalah kinerja tidak bisa produktif begitu ya, tidak bisa menyerap aspirasi dengan baik. Nah, tunjangannya juga naik terus begitu ya. Nah, kalau begitu ini sebenarnya masalah citra DPR yang terus turun atau ada masalah apa dengan publik terus pointing kepada DPR ketika ada permasalahan bangsa? Ya, jadi saya melihatnya sederhana Mas. Ini kan problemnya di partai memang harus diakui. Tapi sebenarnya kan anggota dewan itu person by person punya hak, punya otoritas, punya tupoksi yang saya kira sangat istimewa seperti itu. Ambil contoh, ada beberapa anggota dewan juga yang kritis, yang produktif ketika RDP. Ada juga yang istilah kata dia tidak melakukan statement publik ketika tunjangan rumah naik, diem. Tapi ada juga yang merespon, gitu ya. Tapi memang blunder semacam itu. Nah, saya berharap persoalan komunikasi juga sebenarnya. Jadi saya berharap memang ini case by case diselesaikan. Misalkan tupoksi anggota dewan pengawasan. Pengawasan ini ya walaupun konstruksi politik kita sekarang semuanya merapat kekuasaan, ya sisakanlah untuk
penyeimbang bahasa PDIP itu. Ya. Saya menunggu juga ini statement-statement yang berseberangan yang mengatakan lebih baik dikaji Ya, atau ada yang menolak. Itu sebenarnya yang publik tunggu kan itu ya. Ya, tapi kan belum terdengar keras Itu ya. dia. Keras yang menyetujui. Dan satu. tidak secara individu, secara lembaga. Ya. Tapi statement pimpinan DPR yang sekarang ini itu blunder loh itu. Yang mana nih? Kan Yang ada yang paling Pak baru apa Dasko, dia? ada Pak Adis Kadir yang ngomong nih. Yang Dasko. profesor kita nih, siapa namanya? Pak Dasko. Pak Dasko. Ya. Itu blunder Soal rumah ini ya. soal rumah. Oke, kenapa blunder? Rakyat dan semua orang tidak bodoh. Mana ada tadi itu berapa? Ya, 50 juta itu sampai untuk Oktober 2025. Untuk Oktober berarti setahun kan? Ya. Ya, setahun. Berarti berapa? 600 juta. 600 juta untuk 5 tahun tahun katanya. Palsu. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Oke. Karena anggaran itu sesuai dengan mata anggarannya. Ya. Ada enggak di situ anggaran ini untuk 5 tahun? Tertulis enggak? Oke. Enggak ada. Oke. Ini permasalahan lain. Ini permainan kata-kata. Jadi tolonglah anggota DPR ini. Ya banyak junior saya lah semuanya Tapi ini. Pak Ridwan jangan-jangan udah di luar nih berani ngomong gini dulu, diem-diem aja nih. Loh, dulu enggak ada. Dulu nggak ada ya? Nggak ada. Dulu itu ya kita dapat rumah DPR di mana itu di Kalibata. Ya. Saya itu sebelum masuk di DPR, saya itu masih melihat para anggota dewan kita itu tinggalnya di mana? Di Senayan, di komplek DPR itu. Ya, ya. Yang lapangan sepak bola itu dulu rumah dinas. Oke. Terus digusur, pindah baru ke mana? Ke Kalibata. Barulah saya masuk di situ. Waktu saya masuk di Kalibata itu masih baru. Jadi bukan saya di luar. Ini pernah pada saat itu diperbaiki, direhab lah. Kalau tidak salah setahun, apa 2 tahun lupa saya. Itu anggota kita disuruh kontrak. Anggaran kita 150 juta setahun. Ya. Oke. Kalau ini kan berarti lebih murah dong. 120 juta. Masuk akal enggak? Pada Ini, zaman dulu aja 150. 150 juta waktu zaman saya kemarin periode lalu. Berarti kan palsu-palsu ini. Harusnya ini satu lagi nih Mas Jadi Agung. gini lah. Ya. Tolong ya para anggota DPR ini kan junior-junior saya. Yang 1-2 lah yang di atas saya. Yang mungkin DPR-nya sama saya. Tidak mungkin dia lebih dari 5-6 tahun. Umurnya lebih tua. Oke. Ya kan? Janganlah membohongi rakyat. Oke. Ini Jadi ini 150 juta zaman saya kemarin. Karena rumah Kalibata direhab. Setelah selesai rehab, kita masuk lagi. Oke. Saya haluskan nih bahasanya Lah, Pak terus Ridwan. ya, Nah. 600 juta tadi itu untuk Oke. 5 tahun. Sekarang mati dia. Anggota DPR-nya mati, setahun 2 tahun mati. Siapa yang disuruh kembaliin uang itu? Karena yang ganti PAW, dapat lagi. Ini bahasanya sarkas banget, jangan bohongi rakyat. Saya Loh perhalus. iya, saya ini gaya Surabayaan. Iya, belak-belakan aja ya, Pak ya. Belak-belakan aja kita. Kalau bisa saya perhalus sebenarnya ini masalah transparansi. Kalau mereka transparan, Iya. reaksinya tidak akan seperti Iya. kemarin. Nah, apa yang harus juga dikomunikasikan ke publik sebenarnya secara politik maupun juga secara kelembagaan? Nanti saya akan tanyakan hal itu kepada Mas Agung Baskoro setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama. Kami lanjutkan perbincangannya malam hari ini. Lumayan seru nih malam ini nih ngobrolnya. Tadi saya tanya soal itu tadi, apa soal transparansi anggota-anggota DPR sama cara berkomunikasi. Persis. Ya, cara berkomunikasi ini mereka seperti sendiri-sendiri. Pimpinan Berubah, pimpinan. berubah. Tapi beda pimpinan, beda perkataan. Betul. Jadi kita harus mempercaya yang mana. Nah, ini permasalahan komunikasi, permasalahan transparansi. Akuntabilitas. Kalau memang akuntabilitas, kalau memang itu terstruktur, terlembaga dengan baik, mungkin reaksinya tidak akan seperti kemarin. Betul. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini yang perlu harusnya berkomunikasi? ditertibkan ya. Saya berharap memang ada reformasi struktural di DPR untuk memastikan komunikasi itu satu arah, jelas, tidak berubah-ubah. Terus transparansi itu harga mati di masa sekarang. Ya. Publik nggak bisa mendapati informasi yang berbeda, berubah-ubah. Terus juga dipaparkan ini loh nota anggarannya, ini loh budgetingnya. Nota anggaran Nota anggaran. jelas. Karena nota anggaran itu sudah didok dan masuk di dalam lembaran negara, bayangin. Itu kan undang-undang itu. APBN itu undang-undang loh. Ya, Undang-undang. lanjutkan. Ya, nah yang ketiga juga soal ini yang paling penting Mas sebenarnya. Publik kan menanti kinerja ya, secara kualitatif, secara kuantitatif. Nah hari ini itu tidak muncul. Akhirnya ini terakumulasi kan. Kemarahan publik ditumpah ruah di jalan. Kemudian beberapa pihak juga kita katakanlah di media sosial. Itu kan jadi bulan-bulanan. Citra DPR akhirnya makin merosot. Nah saya berharap ini bisa jadi turning point DPR untuk melakukan reformasi struktural ya. Dalam artian kalau bisa website DPR itu menjabarkan ini secara jelas dan terang. Satu, Transparansi. sosmednya aktif, mengklarifikasi, memberikan respon-respon empatik dan persuasif. Ya. Jangan buat
masyarakat tambah kesel. Ini Jangan persoalan tambah bahas. blunder seperti itu. Itu seharusnya sebetulnya kita sudah ada loh. Kita masa sampai punya TV parlemen. Persis, betul. Sudah ada itu. Itu harusnya itu dimanfaatin. Nah, tapi kalau memang rekayasa tidak bisa. Kalau rekayasa, saya ini rekayasa ini. Makanya antara anggota satu lain berbeda-beda. Tapi kalau itu sama, tidak perlu diatur, itu semua sama omongannya. Iya, iya. Tapi karena ini tadi semua berbeda-beda, karena ini rekayasa. Oke, pembenahannya mulai dari mana berarti kalau gitu? Iya. Mas Ya, Agung? ya harus tadi transparan itu. Oke. Transparan dan mereka sadar bahwa rakyat ini bukan orang bodoh. Oke. Dia wakilnya rakyat harus lebih tinggi. Kita harus turun, kita dengarkan aspirasinya. Dan DPR bukan tempat cari kerja. Balik lagi. Gimana? Oke, DPR gimana? cari kerja. Kalau dari Mas Agung? Iya, ini kan puncak gunung es, Mas. Ya. Tunjangan perumahan. Sebenarnya kan batu bata tumpukannya itu kan panjang. Publik mengkritik soal kinerja, publik mengkritik soal produktivitas, soal akuntabilitas mereka dalam menjadi anggota dewan seperti apa, fungsi-fungsi pengawasan, budgeting, fungsi-fungsi representasi. Nah, ini nih harus dibenerin. Kalau nggak, ini bahaya nih. Ini gunung, ini kan puncak gunung es, bisa meleduk ini, meledak. Dan meledakannya sudah muncul kemarin. Satu. Yang kedua, ada krisis representasi. Artinya anggota dewan ini semakin jauh dari rakyat yang dia wakili. Nah, ini kan bahaya, ini kan harus didekati lagi. Caranya apa? Ya dengan teknologi, ya tadi aktif berkomunikasi secara persuasif tentunya. Dan tidak hanya dengan uang loh ya. Persis. Kalau kemarin mereka bilang, saya harus mendekati konstituen, yang dalam arti rakyat. Harus dengan uang, harus dengan biaya segala macam. Menurut Anda dengan cara seperti itu atau ada yang lain? Nah kan ini anggota dewan sekarang kan bukan hanya di dapil ya, tapi kan di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia itu kan masyarakat sudah terpapar dengan informasi, teknologi, apalagi Gen Z milenial. Aktif saja di sosmednya. Aktifkan itu websitenya, aktifkan kolom komentarnya, aktif turun mendengar misalkan datang ke Kompas nih malam ini misalkan menjelaskan atau ke kanal-kanal yang lain semacam itu supaya publik nggak punya sangka yang buruk terus tentang anggota dewan. Ketika ada masalah anggota dewannya di mana? Kok nggak menjelaskan? Kok nggak menerangkan dengan clear, clean, loud supaya apa? Supaya nggak ada kesalahpahaman. Nah, peristiwa kemarin itu yang berujung kerusuhan begitu ya, yang berujung tindak anarkis, ya itu salah memang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, merusak fasilitas umum. Tapi ini wujud kemarahan publik kalau saya melihat ya, wujud kemarahan publik dengan kondisi bangsa saat ini, kondisi negara saat ini, terutama masalah perekonomian rakyat, di mana semua banyak PHK di mana-mana, semua diefisiensikan, tapi pejabat-pejabatnya hidup bermewah-mewahan. Nah, ini saya ingin Pak Ridwan juga sebagai partai politik ya, Pak Ridwan dari Golkar ya, partai politik yang juga saat ini pendukung pemerintah, partainya Pak Ridwan ini. Saya juga ingin meminta selalu mendukung pemerintah. Nah, itu saya ingin meminta pertanggungjawaban juga. Ya ini sekarang sebenarnya kecewanya terhadap negara yang mengelola siapa ya, pemerintah. Nah, diarahkan kritiknya paling tajam kepada DPR karena DPR yang punya reaksi paling kencang soal ini, soal tunjang menunjang ini. Nah, kalau gitu apa yang bisa dari Partai Golkar lah sebagai partai pendukung pemerintah juga untuk memberikan masukan kepada pemerintah, termasuk DPR juga kan penyeimbang begitu ya, penyeimbang dari pemerintah supaya publik ini bisa tenang saat ini menghadapi kondisi perekonomian yang sekarang, dan jangan lagi lah ada isu-isu anggaran yang melukai hati rakyat begitu loh. Jadi gini, tadi saya sudah singgung di awal bahwa memang harus ada istilahnya melakukan kita reformasi jilid kedua. Reformasi jilid pertama yaitu di tahun 98 kita lakukan reformasi. Sudah hampir 30 tahun reformasi kita. Ternyata setelah kita berjalan 30 tahun ini tidak sesuai dengan harapannya waktu kita terjadi reformasi rakyat itu. Ini kita evaluasi kembali dan saatnya lah DPR periode ini melakukan reformasi kembali. Kepada apa? Kepada tata nilai, aturan-aturan yang sekarang berjalan. Karena sudah berubah. Kalau ini diterus-teruskan hancur. Itu hancur. Terutama para anggota DPR. Untuk jadi saya bilang anggota legislatif itu untuk jadi anggota legislatif harus punya pengalaman. Ini orang baru selesai, langsung karena punya duit, jadi anggota DPR. Apa pengalamannya? Pengalaman itu tidak bisa dibeli di supermarket. Dia harus lewatin.
Jadi yang namanya dulu ya, kalau kita kembali sebagai saya sebagai seorang muslim kan, kita sudah diajarin sama Nabi, sama itu. Nabi itu diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. 40 tahun. Itu sudah ada petunjuk dari kita. Ya. Anggaplah karena, wah itu kan zaman 1400 tahun yang lalu. Oke, maju 35 tahun. Mas Gibran jadi presiden umur berapa? 36. Oke lah kita 36. Coba cek anggota DPR. Umur berapa? Baru lulus sarjana langsung jadi DPR. Kenapa? Bapaknya punya duit. Bukan dia yang punya duit. Bukan karena prestasi juga. Bukan karena prestasi di mana? Kan enggak ada. Saya itu dulu. Ini masalahnya representasi seperti bilang Mas Agung tadi. Saya itu dulu, begitu saya sudah lulus, saya itu sekolah 10 tahun di ITS. Aktivis mahasiswa segala. Saya baru masuk di partai itu umur 35. Saya ketua umum HIPMI Jawa Timur, diambil oleh Golkar, di kader 5 tahun, baru disuruh masuk ke DPR. Jadi ada merit system gitu ya? Ada merit system. Sekarang nggak ada. Jadi jangan juga disalahkan anggota DPR yang masih baru-baru terus ngomong asal-asal ngomong ini. Ya memang dia tidak punya pengalaman kok. Nah itu. Jadi permasalahannya ada di partai rekrut. Politik. Tadi kan saya sudah bilang di awal, ini adalah rekrutmen partai politik, itu yang harus diperbaiki. Undang-undang partai politik harus diperbaiki, termasuk DPR. Di zaman dulu, Orde Baru loh ini, itu di Golkar ada batasan anggota DPR tuh berapa kali maksimal. Pernah dengar enggak? 4 kali, 4 periode. Begitu 4 periode out. Mestinya Saya ini 2 periode. kelebihan 5 kali. Karena kalau saya terus kepilih lagi. Tapi daripada saya diregenerasi, mundur-mundur sendiri. Saya kembali ke Hito, saya kembali jadi pengusaha. Dulu 4 kali, ini sekarang jalan terus. Karena tadi itu, cari tempatnya duit di DPR. Ini kalau jadi kata masalah. Pak Ridwan tadi, ini kan masalahnya merit system di DPR dan di partai politik juga sebagai orang yang memproduksi lembaga yang memproduksi partai orang-orang yang ada di DPR. Tapi nasi sudah menjadi bubur seperti ini sampai 2029 kita akan menyaksikan orang-orang yang sama Pak Ridwan. Masalahnya ini. Makanya tapi itu kan mereka bagaimanapun terpilih dari konstitusi. Iya, kita lakukan perubahan undang-undang partai politik yang terutama. Ini kan bisa. Tapi ini tuh jangka pendek sampai 2009. Apa yang bisa dilakukan oleh partai politik dan DPR secara kelembagaan kalau gitu? Ya pertama saya kira harus ada dalam tanda petik semacam tata aturan atau semacam protokol ya Mas, protokol komunikasi publik atau apalah supaya anggota dewan ini lebih tertib, lebih baik dalam berkomunikasi kepada publik. Untuk semua ini, termasuk pimpinannya juga. Supaya apa? Supaya saya kira pesannya jelas macam itu. Mas Agung, jadi bukan masalah komunikasi saja. Kualitas dari teman-teman DPR yang sekarang itu juga harus ditingkatkan. Betul. Mereka harus belajar. Betul. Kalau itu tidak bisa. Ya. Tapi minimal gini Pak, jangan sampai komunikasinya itu arogan ya Pak. Ya, jadi ketika ada tunjangan. Arogan, kalau memang ini dasarnya jelek, ini jadi masalah lagi. Dia komunikasi salah ngomong dia. Betul. Seperti tadi itu kan ada salah ngomong 3 juta per apa itu? Per bulan. Nanti habis itu pimpinan yang lain bilang ini sekian. Itu mana yang dipercaya? Minimal butuh training lah Pak, shortcutnya supaya tidak terulang lagi arogansi dalam berkomunikasi. Ini yang paling cepat yang bisa dilakukan. Gak enak ini. Ya, yang kedua memang yang perlu dilakukan adalah bagaimana ya pimpinan-pimpinan DPR itu sering turun ke bawah Mas. Maksudnya menjelaskan seperti ini. Tapi saya seperti juga Pak Ridwan tidak setuju kalau para anggota DPR itu disumpel. Mulutnya disumpel. Ini pertanyaan saya selanjutnya, tapi oke, silakan dulu. Ini pertanyaan saya selanjutnya. Jadi kalau tadi Mas Agung siapa? Nah, itu kan tadi itu disumpel, diatur, tidak bisa karena dia punya hak bicara dan dilindungi oleh undang-undang. Bayangkan anggota DPR itu ngomong aja benar. Karena ini pertanyaan apa namanya hak apa itu? Haknya DPR kalau berbicara itu tidak bisa dituntut itu. Nah, kan dia punya dilindungi oleh undang-undang. DPR tuh salah aja bener karena dilindungi oleh undang-undang. Ini pertanyaan. Nah, jadi kualitas orangnya memang harus diperbaiki. Pak Ridwan, ini pertanyaan pamungkas saya ke Pak Ridwan dan juga Mas Agung. Pak Ridwan, masalahnya yang sekarang tadi ngomong bungkam-membungkam tadi, sumpel dan sumpel menyumpel itu tadi saya sepakat karena apa? Unsur kritik terhadap pemerintah. Kenapa saya balik lagi ke pemerintah? DPR ini kan punya fungsi penyeimbang. Betul. Sekarang disumpel. Kalau masyarakat kecewa terhadap pemerintah lalu lari ke DPR, ya wajar karena sekarang DPR-nya sudah menjadi bagian dari pemerintah. Meskipun memang ini, tapi kan ada fungsi kritik, fungsi pengawasan, fungsi penyeimbang. Apa yang Anda lihat dari saya bisa jawab DPR sekarang? Silakan. Jadi dulu di zaman Orde Baru, zaman saya, itu namanya ada D4.
Oke. Datang, duduk, Diam. apa? Satu lagi apa? Duit. Oke. Ya kan? Dulu zaman saya kalau sidang-sidang itu, Ya. anggota dewan, ya sebagai anggota dewan zaman itu ya, Ya. ya paling diam-diam, eksekutif datang-datang, nanti pulang dikasih amplop. Jadi kayak Amplop dejavu coklat. kan kita Iya kan? jadinya. Jadi kan ya gitu, tambah gemuk kita, karena Oke. cuma suruh makan kan, nggak boleh banyak bicara, datang, duduk, diam, apa itu ya. Setelah reformasi. Setelah reformasi dibuka, Oke. terbuka. Tetapi kesalahan di dalam era reformasi tadi dibebaskan anggota DPR itu. Di zaman Orde Baru itu anggota DPR itu melalui proses. Oke. Malah kalau tidak salah sama saya itu harus lewat litsus. Di litsus dulu sama kodam itu kita itu untuk masuk di DPR. Tidak lulus di situ dicoret. Tidak bisa dari partai manapun, bukan Golkar aja. Melalui proses litsus. Nah sekarang bebas mau siapapun, yang penting punya duit, umur sudah berapa itu, sekian tahun, punya duit, jadi tidak punya pengalaman. Nah, konteks itulah yang harus fungsi kritis tadi yang saya tanyakan. harusnya kualitasnya tetap dia dijaga, habis itu dikasih waktu, bebas berbicara. Oke. Tidak boleh tidak bebas berbicara. Karena dia adalah fungsi legislatif. Legislatif kan parli itu bicara, orang parlemen. Jadi orang yang harus berbicara. Kalau nanti disumpel tadi, diam semua itu anggota DPR. Kayak dulu lagi dapat datang, itu jadi kan dejavu. dapat duit, pulang dia tambah kalau susah begitu lagi Mas negara. Agung terakhir, apa yang bisa dilakukan DPR kalau maksudnya apa yang bisa diharapkan dari rakyat begitu? Kalau misalnya DPR-nya sekarang diam-diam aja seperti yang Pak jadi maksud saya itu sebenarnya secara kelembagaan, Mas. Jadi kalau secara pribadi-pribadi Pak nggak apa-apa, dia ngomong bebas. Tapi secara kelembagaan ini sering hilang, sering absen untuk menegaskan, menjelaskan apapun kebijakan yang mereka ambil. Seringkali kan tiba-tiba undang-undang itu jadi super kilat semacam itu. Jadi maksud saya secara kelembagaan ini harus ada orangnya, dan itu ya ketua DPR, apakah wakil ketua, pimpinan lah ya, pimpinan semacam DPR. itu. Sebentar, ini tadi kembali lagi karena bicara ini. Tadi yang pernyataannya Mas Dasko, saya anggap itu bukan pernyataannya DPR. Karena Dasko job description dia wakil ketua DPR bidang apa? Ibu Puan yang harus bertanggung jawab sebagai ketua DPR harus mengklirkan ini, dia sampaikan kepada rakyat, inilah yang sebenarnya masalah tunjangan itu. Bicara sebenarnya dan harus dengan data. Itu Undang-Undang APBN tahun 2024-2025 buka. Apa itu anunya? Apa namanya? Tupoksinya di Mas Agung bisa dilanjutkan tadi soal fungsi kritik tadi yang saya ini. Fungsi kritik itu sebenarnya bisa berjalan dan berlangsung, dikompensasi dengan kinerja yang luar biasa. Jadi setelah mereka ramai soal ini, ada prolegnas yang pro rakyat, ada kebijakan yang lebih sensitif kepada masyarakat. Jadi itu yang bisa mereka tunjukkan. Kalau kritisme mereka hari ini kita harapkan juga relatif karena ada dalam satu poros kekuasaan kan. Tapi minimal fungsi-fungsi yang elementer ketika ada kementerian dapat mereka bisa bersuara dengan keras seperti itu. Ada soal etika, soal empati, transparansi, akuntabilitas. Kayaknya masalahnya banyak banget ya DPR sekarang. Ini yang harus dibenahi. Semoga perbincangan kita hari ini, malam hari ini didengar sama semua anggota Dewan yang terhormat. Terima kasih Mas Agung, Pak Ridwan telah berbagi informasi dan berdiskusi malam hari ini. Kita jumpa lain waktu ya. Terima kasih. Saudara, setelah jeda masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan di Sapa Indonesia Malam.